Buntut kritik pedas yang dilontarkan pengamat politik Roky Gerung kepada Presiden Jokowi, sejumlah pakar hukum dan ahli mulai angkat bicara. Di tengah banyaknya pihak yang ngotot mempolisikan Roky Gerung, padahal tidak ada undang-undang yang bisa menjerat, Susno Duaji angkat bicara. Ketahui sejumlah pihak bersikeras mempolisikan Roky Gerung karena diduga menghina Presiden Jokowi usai mengucapkan kata bajingan tolol untuk mengkritik sikap Presiden. Beberapa di antaranya yakni relawan Jokowi, pihak partai PDIP, hingga Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Hal tersebut ditanggapi langsung oleh mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno dengan tegas mengatakan jika Roky Gerung tak bisa dipolisikan. Hal itu karena tidak ada hukum yang bisa memenuhi laporan dan membuat Roky diadili bersalah. Katanya jika ada undang-undang tentang penghinaan presiden serta kasusnya yang merupakan delik aduan. Susno Duaji kemudian membahas ada sejumlah pihak justru merasa kepanasan atas kritik yang dilontarkan kepada Presiden. Dia menambahkan jika pihak berwajib sedikit maksa untuk menangkap Roky Gerung menggunakan Undang-Undang ITE, negara akan malu karena masyarakat akan menganggap bahwa pemerintah hanya berusaha mencari alasan dan melakukan kriminalisasi terhadap seseorang. Karena apa? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana-sini, menimbulkan keresahan dan lain-lain. Bahkan sampai unjuk rasa minta Roky Gerung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Nah, gitu saja. Negara Indonesia, ya negara hukum, kita semuanya harus menghormati hukum, punya kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada ajas hukum yang mengatakan sesuatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu. Dalam bahasa kerennya adalah nullum delictum nola puna sine prope. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Mari kita lihat Roky Gerung. Dia menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Nah, jelas jabatan. Reaksi masyarakat luar biasa. Bahwa Roky Gerung telah merendahkan simbol negara, lambang negara, sehingga harus ditangkap, harus dihukum. Nah, begitu ceritanya. Bahkan tidak kurang dari istana gitu ya. Petinggi istana, Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko sampai mengadakan keterangan pers. Sampai mengatakan bahwa itu penghinaan luar biasa dan sudah tugas daripada Kepala Staf Kepresidenan. Dan minta aparat supaya memprosesnya. Pertanyaannya bisa nggak diproses? Mari kita lihat. Akan diproses dengan apa? Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia. Nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur itu. Oke, ditarik. Wah, itu pribadi. Menghina pribadi presiden. Nah, ada dua pertanyaan. Roky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Oke lah, itu alasan Roky Gerung. Tetapi bagaimanapun juga pribadi Jokowi. Tapi sudah gugur. Kenapa? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu. Bukan delik laporan, dia ngadu. Nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah. Nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Nah,
timbullah banyak yang kepanasan, entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari apalah kepada presiden gitu kan. Tapi jelas itu nggak bisa dihukum lah gitu kan. Tapi ada juga yang, oh bisa itu dihukum, itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir gitu. Nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas, kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Ya malulah negara gitu. Dan dengan kejadian ini siapa sih yang makin terangkat namanya? Ya jelas Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi semakin naik, namanya semakin baik sebagai negarawan dan sebagai presiden yang tidak tebal telinga akan kritik, tidak tipis telinga akan kritik. Dia nerima kritik, bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat. Yang kedua yang dapat panggung siapa? Ya Rocky Gerung. Rocky Gerung dapat panggung karena berbagai pihak menanggapi, media menanggapi, pakar-pakar hukum menanggapi, terus politisi menanggapi, tim sukses menanggapi. Jadi yang menang Rocky Gerung gitu kan, nomor 2 pemenangnya. Nomor 3 yang kehilangan pamornya ya orang-orang yang merasa kepanasan, dianggap tidak ngerti hukum, dianggap tidak belajar hukum dan sebagainya. Nah inilah, jadi kita harus hati-hati. Hal ini ya nggak bisa dihukum lah. Terus undang-undang ITE yang akan diajukan mohon agar penyidik ya polisi lebih berhati-hati. Ya, sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi. Nggak bagus lah, ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Dari video yang barusan saja kita tonton, apa saja menjadi komentar-komentar para masyarakat Indonesia terkait video tersebut? Mari kita simak satu persatu dalam kolom komentar. Hebat buat Pak Susno, Daud diberikan penyejuk suasana panas antara orang yang sedang cermuk pada Jokowi, dikira akan dapat tempat, malahan dipatahkan sama orang mengerti hukum di negeri ini. Tangkap aja koruptor dan para penjilat negara. Ini yang dinamakan cerdas. Salut Pak, Bapak bisa menikmati hari-hari tua dengan tenang dan tetap di jalur yang benar. Mendengar narasi Bapak Jenderal Susno Duaji dan bijaksana, cerdas dan berwawasan tinggi membuat saya semakin respek terhadap beliau. Semoga Bapak sehat selalu. Sudah sangat rusak tatanan di Indonesia gara-gara dikelola oleh para pembohong. Mantap Pak Susno atas pencerahan ini. Pak Susno berlian, semoga sehat walafiat Pak Susno dan keluarganya. Sehat selalu Pak Susno, orang baik selalu dihormati dan dicintai rakyat. Ini baru cara bicara orang berpendidikan dan rendah hati dan selalu menyikapi tata bahasa dengan baik. Semoga Bapak beserta kawan seperjuangan Bapak Susno selalu dalam lindungan Tuhan. Yang ditangkap koruptor-koruptor, bandit-bandit bajingan, pengkhianat-pengkhianat, penjilat-penjilat rakus, ya buncit perutnya, itu yang harus ditangkap para koruptor serta hartanya, bukan nangkep orang-orang yang bela rakyat dan negara. Rakyat lapar dan gerah sementara para pejabat di negeri ini korupsi gila-gilaan. Mantap Bapak Susno Duaji, bicara enak, mudah dimengerti. Semoga Bapak diberi kesehatan terus sama Allah. Sehat dan bahagia selalu Pak Susno Duaji dan Pak Rocky Gerung. Hukum para koruptor, musuh negara nomor 1 adalah koruptor. Kritikan itu wajar, yang tidak wajar itu jika koruptor dibiarkan mengambil uang rakyat. Pak Susno walaupun tidak menjabat lagi, pendapatnya sangat dibutuhkan rakyat dan menambah wawasan kita sebagai rakyat kecil. Semoga sehat dan panjang umur buat Pak Susno Duaji, amin. Berapa Bapak Susno Duaji, tangkap segera Harun Masiku dan para pelindungnya. Yang harus ditangkap para koruptor pencuri harta negara. Pencerahan dari Pak Susno untuk rakyat Indonesia biar tetap adil NKRI. Ini pencerahan jenderal senior yang berkualitas. Sehat selalu Bapak Susno Duaji. Penjelasan ringkas tapi paham bagi yang awam hukum. Mantap Pak Susno. Tangkap koruptor dan penjilat pemerintah.
Masya Allah Bapak Susno luar biasa, daya ingatnya sungguh luar biasa. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Yang wajib ditangkap para koruptor hukum mati. Tidak sedikit rakyat Indonesia mendoakan Pak Susno dan mendukung memberikan penjelasan singkat padat luar biasa. Semakin cerdas rakyat Indonesia. Mantap Pak Susno, terima kasih pencerahannya. Semoga Bapak selalu sehat, amin. Yang harus ditangkap itu para buser dan penjilat yang menjijikan. Semoga di kepolisian makin banyak orang seperti ini. Bapak Susno sangat bijak, semoga selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Selamat Pak. Cerdas Bapak ini, penjelasan yang masuk logika dan akal sehat. Sehat selalu Bapak Susno diwaji. Rakyat juga menuntut ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik. Jika tidak mampu, presiden juga harus diseret. Yang wajib ditangkap dan dipenjara itu para pejabat yang sekarang menjadi pengkhianat negara. Sangat cerdas pendapat dari Bapak Susno Duaji, seorang mantan Kabareskrim Polri yang punya wawasan luas dalam menilai suatu permasalahan hukum. Sehat dan sejahtera selalu Bapak. Bapak Susno Duaji memang hebat. Pak Susno orang pintar, jujur tapi dilengsarkan. Sehat-sehat ya Pak. Semoga Pak Susno selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Rocky Gerung, yes. Smart banget Pak Anda. Semoga sosok seperti Anda akan terus ada dan dilanjutkan oleh generasi-generasi muda penerus bangsa Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang maju. Yang harus ditangkap dan dipenjarakan para koruptor perampok uang rakyat. Terima kasih Pak Susno atas pencerahannya. Semoga sehat selalu. Sehat-sehat Pak. Semoga masalah ini akan segera berakhir tanpa kegaduhan yang berlarut. Amin. Semoga Pak Susno dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga polisi-polisi baik seperti Pak Susno makin banyak di tubuh Polri. Rocky Gerung, pasangan Susno Duaji sama-sama orang hebat dan orang yang jujur, tidak suka korupsi. Yang harus ditangkap dan dihukum mati para koruptor. Yang harus ditangkap itu ya suka bohongi rakyat, yang mau merubah Pancasila, yang partainya manusia koruptor, mak yang suka julik ke rakyat kecil. Saya Pak Susno dan Bang Rocky Gerung. Tangkaplah para koruptor, hukum mati dan sita hartanya, itulah rakyat yang inginkan sekarang. Terima kasih Pak atas pembelaan Bapak, nama Bapak harum di mata kami, semoga sehat dan selamat, amin. Bapak ini natural banget ya menyampaikannya, sehat selalu Pak. Orang yang bijak dan pintar seperti Bapak ini mungkin lebih pantas menjabat sebagai kepala staf khusus kepresidenan. Mantap Pak Susno, inilah salah satu mantan petinggi Polri yang bisa dijadikan contoh di tengah masyarakat. Usut pengguna dana rakyat bansos berhamburan. Koruptor harus dimiskinkan, tidak hanya ditangkap kemudian diberi kas rempuk dan kemudian dipulangkan, percuma ditangkap. Wah, saya sebagai rakyat Malaysia amat berbangga dengan pandangan Bapak ini yang cerdas dengan penuh fakta. Pendapatnya enak sekali dan gampang dicerna ya Pak. Jenderal sehat terus untuk Pak Susno dan Rocky Gerung yang perlu ditangkap pengkhianat bangsa dan penjilat. Semoga bangsa ini sadar akan keadaan NKRI saat ini. Sungguh luar biasa keterangan Bapak Susno ini. Saya setuju dengan Bapak Susno. Semoga Bapak Susno Duaji dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dalam memimpin, melihat kebenaran, insya Allah, amin. Inilah keterangan pakar hukum mantan pejabat tinggi yang dulu tugasnya menghukum pejabat. Mari kita simak dengan kepala dingin. Saya sebagai orang yang gak ngerti hukum, setelah mendengar ucapan Pak Susno jadi lega. Semoga saya selalu Pak, panjang umur, tambah rezeki, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara, pemerintah, pejabat dan seluruh jajaran pemerintah lebih baik mengurus ekonomi, kesejahteraan rakyat kecil, memperbaiki sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ada banyak hal yang lebih penting diperbaiki daripada menangkap Pak Rocky Gerung. Kasihan rakyat kecil harus dibantu dan disejahterakan. Sudah menjadi tugasnya Pak Rocky Gerung mengkritik siapapun karena Pak Rocky memang adalah pengamat politik.